Bu. Baiklah, sepertinya semangat kali. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo silakan. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Ayu. Nah, semua udah tahu kan kalau hari ini kita akan belajar kimia. Seperti biasa, Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum itu kan Ibu udah bagikan materinya di RPS. Ada yang tahu nggak materi hari ini materi apa? Gas mulia, Bu. Ya, benar, gas mulia. Jadi, sebelum Ibu menjelaskan tentang gas mulia, Ibu mau bertanya dulu. Mungkin teman-teman udah ada yang belajar atau yang udah mempersiapkan diri untuk materi hari ini. Gas mulia itu golongan berapa sih? Ada yang tahu? 5A, Bu. 5A. Belum tepat. Ada yang bisa berikan jawaban yang 7A, tepat? Bu. Belum juga. Ada yang tahu nggak? Ayo Bu, izin menjawab. Golongan gas mulia itu termasuk golongan 8A, Bu. Ya, benar ya. Ibu mau tanya lagi nih. Kenapa sih golongan 8A tadi itu disebut gas mulia? Coba Maulina. Mungkin dia terkendala sinyal ya. Coba Tio. Karena mahal, Bu. Bukan ya. Ada yang bisa jawab nggak? Jawaban yang tepat. Cynthia, Bu, izin menjawab. Ya, silahkan Cynthia. Disebut gas mulia itu karena semua unsurnya berwujud gas. Orbitalnya juga sudah terisi penuh semua, sehingga bersifat sangat stabil dan sukar bereaksi dengan unsur lain. Itulah mengapa disebut gas mulia, Bu. Iya, benar sekali ya. Ibu mau tanya lagi. Apa aja sih unsur-unsur dari gas mulia itu? Ada yang tahu nggak? Bu. Ya, silakan. Oksigen, Bu. Helium. Itu mungkin, Bu. Oke. Ada yang bisa melengkapi jawaban temannya nggak? Atau memperbaiki? Grace, Bu. Iya, Grace, silahkan. Unsur-unsurnya itu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, sama apa ya? Radon. Iya, bener ya. Bener ya, itu unsur-unsurnya. Ibu mau tanya lagi. Mungkin helium itu nggak asing ya didengar anak-anak semuanya. Apa sih fungsi helium itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Coba Kevin. Buat lampu, Bu. Sama matahari. Kalau menurut yang lain? Isi balon udara, Bu. Oke, baik. Ada yang lain yang bisa melengkapi jawaban temannya? Saya, Bu. Ya, silahkan Rahel. Sebagai pengisi gas balon udara dan sebagai pengisi tabung penyelam, Bu.
Iya, benar ya. Benar ya jawabannya. Nah, pertanyaan yang terakhir sebelum Ibu bagikan video pembelajarannya. Kalau neon sendiri, ada yang tahu nggak fungsi neon itu dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Mega? Mungkin dia terkendala sinyal. Yaudah. Yang lain? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Irfan. Setahu Irfan, neon itu bisa untuk mengisi lampu neon, Bu. Iya, benar ya. Nah, supaya semuanya tahu, Ibu memberikan penjelasan melalui media pembelajaran. Anak-anak semua harus menyimaknya dengan baik ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Halo anak-anak, kalian pasti tahu kan kalau unsur-unsur pada tabel periodik dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Dari beberapa golongan tersebut, ada satu golongan yang memiliki sifat sukar bereaksi dengan unsur yang lainnya, yaitu gas mulia. Kira-kira kenapa ya unsur-unsur pada golongan gas mulia sukar untuk bereaksi dengan unsur yang lainnya? Dan apa aja sih unsur-unsur yang termasuk ke dalam golongan gas mulia? Gas mulia adalah unsur golongan 8A. Disebut gas mulia karena semua unsurnya berwujud gas dan orbitalnya terisi penuh, sehingga bersifat sangat stabil dan sukar bereaksi dengan unsur yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai gas mulia. Halo, aku helium. Nomor atomku adalah 2. Aku berwujud gas, tetapi aku dapat dicairkan dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang tinggi. Aku tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Aku biasanya digunakan sebagai pengisi gas balon udara, sebagai pengisi tabung penyelam, dan bahan tambahan pada bahan bakar roket agar tetap berwujud cair. Hai, aku neon. Nomor atomku 10. Aku merupakan gas yang tidak berwarna. Tapi, aku bisa memancarkan warna oranye pada medan listrik yang bertegangan tinggi. Aku biasanya digunakan untuk mengisi lampu neon dan mengisi tabung televisi. Kalau aku argon. Nomor atomku 18. Aku merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam atmosfer. Aku memancarkan warna ungu ketika berada dalam medan listrik. Aku biasanya digunakan sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Selain itu, aku juga digunakan sebagai pengisi bola lampu pijar. Hai semuanya, aku kripton. Nomor atomku adalah 36. Aku merupakan gas paling langka di atmosfer dibandingkan unsur gas mulia yang lainnya. Pada medan listrik bertegangan tinggi, aku akan memancarkan cahaya berwarna putih. Aku biasanya digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Hai teman-teman, kalau aku xenon. Nomor atomku 54. Aku merupakan gas yang langka dan tidak berbau. Aku memancarkan cahaya berwarna biru pada listrik bertegangan tinggi. Aku juga digunakan sebagai pembunuh bakterisida dalam pembuatan lampu pijar. Halo, kalau aku radon.
Nomor atomku adalah 86. Aku merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif, tidak mudah bereaksi, dan tidak berwarna. Apabila aku didinginkan hingga membeku, aku akan berubah menjadi warna kuning. Aku biasanya itu digunakan dalam terapi kanker dan sistem peringatan pada gempa. Baiklah, itulah tadi materi penjelasan mengenai gas mulia. Semoga materi yang diberikan dapat menambah wawasan kalian mengenai gas mulia. Terima kasih. Baiklah, semuanya udah menyimak kan tadi dengan baik. Jadi Ibu kasih kesempatan untuk anak-anak yang mau bertanya terkait penjelasan video tadi. Ayo Ibu persilakan yang ingin bertanya. Saya, Bu, izin bertanya. Ya, Rahel. Silakan, Rahel. Tadi kan dikatakan bahwa neon itu tidak berwarna. Nah, mengapa bisa dijadikan pengisi lampu? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Iya benar, gas neon itu tidak berwarna. Tapi jika gas neon itu didekatkan pada medan listrik yang bertegangan tinggi, maka akan menghasilkan warna merah jingga. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, saya ingin bertanya. Iya, Cynthia silakan. Bu, tadi kan di video yang ditayangkan itu dikatakan bahwa radon itu bersifat radioaktif. Tapi saya bingung, Bu. Saya belum tahu radioaktif itu apa, Bu. Bisa tolong dijelaskan nggak, Bu, kalau pengertian dari radioaktif itu? Baik, Cynthia. Bagus ya pertanyaannya. Nah, jadi radon itu unsur yang bersifat radioaktif. Apa sih radioaktif itu? Jadi radioaktif itu adalah sifat di mana unsur tersebut memancarkan sinar radiasi atau menghasilkan sinar radiasi, energi radiasi. Jadi radon itu menghasilkan energi radiasi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Ayo Bu, izin bertanya. Oke, baik. Ayu. Apa saja sih Bu sifat-sifat dari gas mulia itu Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya. Sifat-sifat gas mulia, berarti secara keseluruhan kan? Mungkin Ibu mau tanya ke teman-temannya aja. Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih sifat-sifat gas mulia itu? Tidak ya? Belum ya? Kalau begitu, Ibu, itu pertanyaan Ayu ditahan dulu ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Tio izin nanya, Bu. Iya, Tio, silakan. Kan tadi Tio lihat di video yang Ibu kirim tadi, gas mulia itu susah bereaksi dengan unsur lain. Nah, Tio masih bingung, Bu, mengapa gas mulia itu sukar bereaksi dengan unsur lain? Iya, Ibu mau tanya lagi ke teman-temannya. Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab, bantu jawab pertanyaan temannya. Belum ya? Ya sudah, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Ibu, silakan lagi yang ingin bertanya. Grace, Bu, izin bertanya. Iya, Grace. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, Bu. Grace mematikan kamera karena sinyalnya sedang tidak stabil. Oh, yaudah. Nggak apa-apa, Grace. Mau tanya apa? Kalau tadi kan Ayu nanyanya itu sifat gas mulia aja gitu kan. Grace mau nanya lebih spesifik ke sifat kimia sama sifat fisikanya, Bu. Oh, berarti sifat kimia sama fisika setiap unsur gitu ya, Grace? Iya, Bu. Benar. Mungkin ada teman-temannya yang bisa bantu jawab? Enggak ya? Ya sudah. Berarti tadi kita ada menahan 3 pertanyaan. Ibu mau 3-tiganya ini dijawab oleh teman-teman semua dengan cara berdiskusi.
Jadi, Ibu nanti akan membagikan kelompok pada teman-teman. Lalu masuk ke room masing-masing. Nanti Ibu akan buatkan breakout room, lalu masuk sesuai nomor kelompok masing-masing. Dan nanti itu akan dijawab di LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Karena kita online, jadi LKPD-nya itu berbentuk Google Form. Itu linknya udah Ibu buat di kolom chat. Mungkin ada yang belum tahu gimana sih menggunakan LKPD yang berbentuk Google Form ini. Nanti anak-anak bisa langsung klik aja linknya, lalu ikuti sesuai perintah yang udah ditetapkan. Kemudian masukkan nomor kelompok, nama-nama anggota kelompok, tanggal, baru jawab sesuai pertanyaannya. Itu ingat ya, dijawab perwakilan kelompok saja. Baiklah, Ibu akan bagikan kelompoknya masing-masing. Silahkan didengar kelompoknya siapa aja dan kelompok berapa. Kelompok 1 ada Ayu, Kevin, dan Irfan. Kelompok 2 ada Cynthia, ada Tio, dan Mei. Kelompok 3 ada Grace, ada Luciana, ada Mega. Kelompok 4 ada Rahel, ada Maulina, dan ada Yini. Udah tahu kan kelompoknya? Udah ingat? Udah, Bu. Oke, ini Ibu udah buat roomnya masing-masing. Silahkan bergabung dan berdiskusi. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik. Baik, teman-teman. Tadi kan ada pertanyaan tuh dari teman-teman kita. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih apa jawaban pertanyaannya? Vin, tahu nggak? Tadi soalnya apa aja ya? Aku lupa. Pertanyaannya tadi itu apa aja sifat-sifat dari gas mulia? Terus yang kedua itu sifat kimia dan fisika setiap unsur pada gas mulia. Terus yang ketiga itu mengapa gas mulia sukar bereaksi dengan unsur lain? Ada yang tahu nggak? Aku kayaknya tahu nomor 3. Kenapa sih gas mulia sukar bereaksi? Itu karena gas mulia itu mengikuti kaidah oktet dan duplet. Jadi senyawanya itu stabil sehingga sukar untuk bereaksi. Aku cuma tahu yang itu, sisanya aku nggak tahu. Mungkin Mas Irfan ada yang tahu dari pertanyaan yang nomor 1 sama nomor 2? Kalau aku sepertinya belum. Mungkin nanti saya cari referensi lagi. Oh, baiklah. Oh iya, Sudah sampai mana nih, Nak? Ini Bu, baru yang nomor 3 yang baru kejawab, Bu. Oh, oke. Silakan dilanjutkan ya. Baik, Bu. Ibu mau main. Oh ya teman-teman, aku baru dapat jawabannya nih yang nomor 1. Apa saja sifat-sifat dari gas mulia?
Sifat-sifatnya itu ada 3. Yang pertama itu ada sifat atomik, yang kedua sifat kimia, dan yang ketiga ada sifat fisika. Sifat atomik itu dia itu merupakan molekul-molekul gas mulia terdiri atas satu atom, dan unsur-unsur gas mulia ini memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas ke bawah. Berarti ini tinggal nyari jawaban Nomor pertanyaan 2. 2 ya? Ya. Cepat ya, Ya. teman-teman. Kedengeran nggak suaranya di Zoom? Kedengaran? Jadi ini kan di LKPD kita ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tuh sebutkan sifat kimia dan fisika setiap unsur pada gas mulia. Terus ada 3. Terus yang kedua mengapa gas mulia sukar bereaksi dengan unsur lain. Terus ditanya sifat-sifat gas mulia secara umum. Kalian berdua ada yang tahu nggak kira-kira jawaban dari LKPD? Ya, aku cari nomor 3 Bella ya. Aku cari dulu. Oke, berarti Cynthia nomor 1, Mei nomor 2, Tia nomor 3 ya. Yo, Kita baca buku dulu. mengapa gas mulia sukar bereaksi? Nomor 2. Nanti kalau sudah ada ketemu jawabannya, kirim di room chat ya, biar kita lanjut bikin PPT lagi kalau sudah ngisi LKPD-nya. Oke, bereaksi. Sudah ada yang dapat nggak? Udah, aku kirim ke chat ya jawabannya. Tapi Iya. tidak panjang. Iya, kirim ke grup WAB. Tidak tertempel dong. Template PPT-nya juga sudah kirim ke WA ya, ke grup WA. Oke.
Baiklah. Udah sampai mana, Nak, diskusinya? Sudah mau buat PPT, Bu. Oh ya. Lanjut aja ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ke rumah ya. Ya, Bu. Hati-hati, Bu. Apa aja sih, Meg, isinya tadi? Tahu nggak? Coba kita buka dulu. Tadi sesuai dengan yang diomongkan tadi, kita itu disuruh cari sifat-sifat dari gas mulia. Terus sifat kimianya sama sifat fisikanya. Terus tadi disuruh cari kenapa gas itu sukar untuk bereaksi dengan unsur lain. Oke, kalau gitu Mega masih ingat nggak apa alasannya gas mulia itu sukar bereaksi dengan unsur lain? Enggak ya? Enggak, ya udah nanti kita tanya aja ke ibunya. Sekarang kita bagi-bagi aja nggak sih yang sifat gas mulia Mega, sifat fisika dan sifat kimianya Grace. Nanti baru kita salin, kita masukin ke LKPD sama PPT-nya. Kita cari masing-masing ya. Iya. Oke. Ya. Halo Ibu. Bagaimana diskusinya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya tadi kami sama Mega udah bagi-bagi tugas gitu kan. Sifat kimia, sifat fisikanya itu Grace, sifat gas mulianya Mega. Tapi di sini kami masih bingung Bu, ke alasan kenapa gas mulia sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Tadi itu udah dijelaskan di video ya. Ibu coba putar ulang kembali. Saya disimak ya. Baik Bu. Baik Bu. Halo anak-anak, kalian pasti tahu kan kalau unsur-unsur pada tabel periodik dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Dari beberapa golongan tersebut, ada satu golongan yang memiliki sifat sukar bereaksi dengan unsur yang lainnya, yaitu gas mulia. Kira-kira kenapa ya unsur-unsur pada golongan gas mulia sukar untuk bereaksi dengan unsur yang lainnya? Dan apa aja sih unsur-unsur yang termasuk ke dalam golongan gas mulia? Gas mulia adalah unsur golongan 8A. Disebut gas mulia karena semua unsurnya berwujud gas dan orbitalnya terisi penuh, sehingga bersifat sangat stabil dan sukar bereaksi dengan unsur yang lainnya.
Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai gas mulia. Halo, aku helium. Nomor atomku adalah 2. Aku berwujud gas, tetapi aku dapat dicairkan dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang tinggi. Aku tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Aku biasanya digunakan sebagai pengisi gas balon udara, sebagai pengisi tabung penyelam, dan bahan tambahan pada bahan bakar roket agar tetap berwujud cair. Udah kan? Tadi udah nemu jawabannya? Iya, Bu, udah jelas, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, Ibu ke rumah ini ya. Baik, Bu. Udah, Bukan aja diskusinya. Oke. baik Bu. Oke, Mega. Karena udah, kita udah dapat semua jawabannya, tinggal kita masukin aja ya. Jawabannya kirim ke WhatsApp aja, biar nanti Grace masukin. Oke. Oke. Udah ya, Meg, Grace stop itu record. Ini kita langsung mau bahas soal tadi ya? Iya, benar. Langsung. Pertanyaan Ayu tadi apa sih, Hel? Ayu. Mengapa gas mulia stabil dan sangat sulit bereaksi? Nah, ya ini jawab yang itu. Oh, berarti ini nyari yang ini ya? Jawab yang susunan itu sampai bersifat stabil. Itu. Yang mempunyai maul sama. Menjawab itu karena sulitnya gas mulia membentuk ikatan dengan unsur yang lain. Oke. Dia itu stabil karena elektronnya penuh nggak sih? Benar ya? Benar. Dia itu stabil karena elektronnya penuh. Tadi unsur-unsur dari gas mulia tadi kalian masih ingat enggak? Apa aja? Masih ingat. Helium, terus neon. Lagi ya? Krypton, Argon dulu. Oh, argon. Habis itu krypton. Ada berapa? Ada 5 kan? Ada 6. Helium. Neon. Argon. Terus krypton. Xenon. Radon. Oh, radon. 6. Tadi yang tanya sifat fisik sama sifat kimia yang tadi siapa ya? Si Grace. Grace. Oke. Kalau yang dari ini lihat di Google ya, dia itu kenapa sangat sulit bereaksi karena dia kan elektronnya penuh, jadi itu dia nggak mudah membentuk ikatan kimia dan
gas mulia ini sudah bersifat stabil. Jadi kalau stabil tidak perlu lagi ya Yen, berikatan dengan unsur lain. Mungkin tidak perlu lagi. Oh, jadi gitu. Udah sampai mana, Nak, diskusinya? Tadi kami sudah diskusi, Bu, tentang pertanyaan dari Ayu. Great. Oke, bagus. Jangan lupa ya diisi LKPD-nya. Baik, Bu. Baik, Bu. Setelah selesai bisa langsung keluar ya. Iya, Bu. Kita keluar dari breakout room. Sekarang ya, Bu? Udah selesai, kalau udah bisa langsung keluar. Oke, baik, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagi kalau gitu Ibu mau kelompoknya dari Grace bisa presentasi? Bu, kami belum selesai, Bu. Soalnya hari ini kan Sisi nggak bisa masuk sekolah kan. Karena dia lagi keluar kota, jadi nggak cukup, Bu, waktunya buat ngerjain. Oh, ya. Nggak apa-apa. Kelompok lain yang bersedia untuk presentasi? Kelompok 4, Bu. Kelompok 1, Bu. Gua sudah dari Kelompok 4, Bu. Oke, Ibu pilih aja ya. Kelompok 2, silakan presentasi. Oke, Bu. Oke, Bu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 11 kelas 12 akan mempresentasikan materi kelompok kami, Bu. Judulnya adalah gas mulia. Nah, kelompok saya ini terdiri dari Cynthia Meliana Siregar, saya sendiri, dan Mitiana Lestari. Nah, di sini saya sebagai moderator, Bu, yang akan membantu mempresentasikan kelompok kami. Nah, slide berikutnya. Heboh. Nah, untuk teman-teman, untuk memudahkan menghafal nama unsur dari golongan mulia ini, kita punya singkatan, Bu, atau namanya tuh jembatan keledai. Bunyinya adalah heboh negara Arab karena serangan ranjau. Jadi, hebohnya tuh helium, negaranya neon, Arabnya argon, karenanya kripton, serangannya itu xenon, dan ranjaunya adalah radon. Nah, gas mulia itu adalah unsur golongan 8A dalam tabel periodik disebut karena unsur ini sangat stabil. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia itu disebabkan karena konfigurasi elektronnya selalu penuh, yaitu konfigurasi oktet dan duplet. Nah, keunikan dari gas mulia ini yang pertama adalah paling lama diteliti oleh ilmuwan karena sulit sekali untuk membuatnya.
Yang kedua itu unsur ini memiliki arti, di mana salah satunya helium yang berarti matahari, kripton yang berarti tersembunyi. Lalu yang ketiga itu helium merupakan unsur yang paling ringan ditemukan di alam. Nah, helium ini adalah unsur kimia dalam sistem periodik yang memiliki lambang He dengan nomor atom 2. Cirinya tidak memiliki warna, ringan di udara, dan helium ini adalah salah satu unsur yang melimpah dan tidak beracun. Yang kedua ada neon, yaitu unsur gas mulia yang memiliki lambang dan nomor atom Ne dan 10. Neon ini tidak berwarna dan sangat zat ini memberikan pendar khas berwarna kemerahan yang digunakan dalam tabung hampa dan lampu neon. Yang ketiga ada argon. Argon ini unsur golongan 8A dengan lambang Ar dan merupakan gas mulia yang paling banyak terdapat di atmosfer bumi. Yang berikutnya adalah kripton. Nah, kripton ini adalah unsur kimia dalam sistem periodik bernomor atom 36 dan berlambangkan Kr. Kripton ini terdapat di atmosfer udara secara natural dengan tingkat kepadatan 1 ppm. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Metiana Lestari. Baik, yang selanjutnya slide 11 ada xenon. Nah, xenon itu adalah unsur dengan lambang kimia Xe dengan nomor atom 54 dan massa atom relatifnya 31,29. Xenon ini termasuk kelompok gas mulia yang tidak berwarna, berat tanpa bau. Slide selanjutnya ada radon. Radon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Rn dan nomor atom 86. Radon juga termasuk dalam kelompok gas mulia dan beradioaktif. Dari penguraian radium, radon juga gas yang paling berat dan berbahaya bagi kesehatan. Nah, adapun sifat-sifat gas mulia, yang pertama ada sifat kimianya, yaitu yang pertama gas mulia. Golongan gas mulia tidak ditentukan senyawa alami di alam. Yang kedua, golongan ini sudah memenuhi aturan oktet dan duplet. Duplet untuk helium 2 elektron terluar, sedangkan oktet 8 elektron terluar. Untuk unsur-unsur selain helium dan gas mulia. Yang ketiga, konfigurasi elektron gas mulia selalu berakhir NS2, NS6. Kecuali helium berakhiran NS2. 4. Gas mulia tidak bersifat kovalen dan ionik. Yang kelima, senyawa gas mulia paling sering digunakan untuk lampu. Slide selanjutnya. Nah, adapun sifat-sifat gas mulia, yaitu sifat kimianya. Yang pertama, gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin panjang hingga radon, sehingga semakin mudah membentuk dipol sesaat dan gaya van der Waals. Yang kedua, kereaktifan gas mulia bertambah besar seiring bertambahnya jari-jari atom. Yang ketiga, gas mulia hanya dapat bereaksi dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi. Yang keempat, gas mulia sering dikatakan gas inert atau lembab karena tidak ikut bereaksi. Nah, mungkin itu saja. Saudari Cynthia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai dampak unsur-unsur gas mulia. Yang pertama itu unsur helium. Yang pertama, helium dapat diserap ke dalam tubuh jika terhirup. Kedua, saat terhirup, gas ini akan menyebabkan suara menjadi tinggi, pusing, sakit kepala, dan perasaan tercekik. Yang ketiga, kontak helium cair pada kulit bisa memicu radang dingin, dan dalam kasus parah membutuhkan amputasi anggota tubuh.
Dan yang keempat, bila terhirup terus-menerus, pendengaran pada telinga secara perlahan kualitasnya akan berubah menjadi frekuensi yang menurun. Yang kedua, itu ada unsur neon. Pertama, neon bisa terhirup melalui pernafasan. Yang kedua, kontak kulit dengan neon cair yang bersuhu amat rendah bisa menyebabkan radang dingin. Yang ketiga, neon yang terhirup dalam jumlah besar akan memicu pusing, mual, muntah, kehilangan kesadaran, dan kematian. Dan yang terakhir, dalam ruangan yang tertutup, neon yang terlepas bisa mengurangi konsentrasi oksigen di dalam udara. Unsur yang ketiga itu ada argon. Dampaknya yaitu argon bisa terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Jika terhirup pada ruangan tertutup, korban bisa lemas karena kekurangan oksigen akibat didesak oleh argon. Yang keempat yaitu ada unsur kripton. Dampaknya itu yang pertama, inhalasi dalam konsentrasi berlebihan dapat menyebabkan pusing, mual, muntah, kehilangan kesadaran, dan bahkan kematian. Dampaknya yang kedua yaitu pada konsentrasi oksigen rendah, ketidaksadaran dan kematian dapat terjadi dalam hitungan detik tanpa kripton. Unsur selanjutnya yaitu xenon. Adapun dampaknya yaitu xenon yang terdeteksi di gangwon kemungkinan besar sebagian bahan zat radiasi yang bocor dari PLTN Fukushima di Jepang. Jumlah kebocoran semakin meningkat dan semakin meluas. Angin barat tertiup sejak terjadinya gempa xenon. Dan unsur yang terakhir ada radon. Dampaknya yaitu, jika radon terhisap dalam jumlah banyak, maka akan menimbulkan kanker paru-paru. Rata-rata terdapat 1 molekul radon dalam 1 kali 1021 molekul udara. Radon dapat ditemukan di beberapa mata air dan mata air panas. Radon ini dibebaskan dari tanah secara alamiah, apalagi di kawasan bertanah di radon. Baiklah, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman kelompok saya yang telah maju dan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kurang lebih begitu, Bu, hasil diskusi kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Baiklah, mungkin akan ada tanya jawab dari temannya. Jadi coba dipimpin dulu untuk tanya jawab moderatornya. Baik, Bu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bertanya moderator. Silahkan untuk Grace bertanya. Bagaimana usaha suatu atom unsur lain untuk stabil seperti gas mulia? Kan banyak tuh kan di tabel periodik itu unsur-unsur lain, gimana biar mereka tuh bisa stabil? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Grace. Ibu, ini pertanyaannya ditampung atau langsung kami jawab ya? Kalau udah dapat, boleh langsung jawab aja. Oke, Bu. Mungkin sembari menunggu kami menjawab pertanyaan Grace, teman-teman yang lain juga boleh bertanya lagi. Oke, untuk pertanyaan dari Grace akan dijawab oleh Meitiana. Dipersilakan Meitiana untuk menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Saya jawab pertanyaan dari saudara Grace. Tadi pertanyaan yaitu usaha suatu atom unsur lain untuk stabil seperti gas mulia. Nah, jawabannya itu usaha suatu atom agar memiliki susunan elektron seperti gas mulia ini dengan cara menarik atau melepaskan elektron dan dapat membentuk senyawa kimia sehingga memiliki jumlah elektron pada lapisan terluar kulit elektronnya yang sama dengan
unsur gas mulia tersebut. Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih Mei. Jawabannya sudah jelas sekali. Oke, terima kasih untuk Metiana dan Grace atas jawaban dan pertanyaannya. Bagi teman-teman yang lain, masih yang ada ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Silahkan Ayu untuk bertanya. Mengapa sih gas mulia itu dinyatakan sebagai molekul monoatomik? Baik, terima kasih untuk pertanyaan Ayu. Mohon ditunggu sembari kelompok kami diskusi untuk menjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan Ayu Agustin akan dijawab oleh Sintiana Meliana Siragarti. Persilakan Sintia untuk menjawab. Baiklah, terima kasih moderator. Tadi pertanyaan Baiklah, maaf. Tadi pertanyaan dari saudari Ayu itu, mengapa gas mulia dinyatakan sebagai molekul monoatomik? Nah, molekul monoatomik itu sendiri adalah molekul yang hanya mengandung satu atom. Masing-masing atom gas mulia sukar bereaksi sebab sukar berikatan dengan atom yang sama maupun berbeda. Sangat sulitnya atom gas mulia berikatan disebabkan oleh elektron valensinya yang dalam keadaan stabil. Konfigurasi elektron stabil ini disebabkan oleh jumlah elektronnya genap, yang berarti masing-masing elektron telah saling berpasangan. Selain elektron-elektron tersebut saling berpasangan, orbital-orbital valensinya terisi penuh. Karena elektronnya penuh inilah, bahkan gas mulia tak ingin melepaskan dan tidak ingin pula menarik untuk menambah jumlah elektron. Jadi, molekul monoatomik hanya dimiliki oleh gas mulia. Oke, sekiranya cuma itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Saudari Ayu? Terima kasih Saudari Cynthia. Jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Ayu atas tanggapannya. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, masih ada waktu dan kesempatan. Sudah, moderator. Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, sekiranya kami cukupkan di sini. Saya sebagai moderator kelompok 2 mewakili teman-teman yang lain minta maaf kepada Ibu dan teman-teman apabila masih ada kekurangan. Saya akhiri. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Presentasinya sangat baik ya. Selanjutnya kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 1, Bu. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 aja ya. Kelompok 4 dipersilakan. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, baiklah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gas mulia. Nah, di kelompok 4 ini kami beranggotakan yang pertama saya, Rahel Linda, sebagai moderator, kemudian yang kedua Maulina Dida Putri sebagai pemateri, dan yang ketiga Yeni Fitriani sebagai pemateri juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu gas mulia. Nah, gas mulia ini adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik.
disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, unsur-unsur gas mulia ini antara lain helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon yang akan dijelaskan oleh Saudara Maulina Dinda Putri. Kepada Maulina, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi saya akan menjelaskan materi mengenai helium. Nah, yang pertama itu adalah helium. Helium ini merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Nah, helium ini memiliki lambang He, terus nomor atomnya 2, jari-jari atomnya 99, tampilannya tidak berwarna, fasenya gas, kegunaannya sebagai gas pengisi balon udara. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Halo, Rahel. Iya, maaf. Slide selanjutnya. Maaf. Oke. Yang kedua ada neon. Nah, neon ini ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris. Nah, neon ini memiliki lambang Ne, terus nomor atomnya itu 10, jari-jari atomnya 160 pm, tampilannya tidak berwarna, fasenya gas, dan kegunaannya sebagai gas pengisi lampu neon. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada argon. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Nah, argon ini memiliki lambang Ar, terus nomor atomnya 18, jari-jari atomnya 192 pm, tampilannya tak berwarna, fasenya gas, dan kegunaannya sebagai pengisi bola lampu pijar. Selanjutnya. Selanjutnya, ada kripton. Kripton ini merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Nah, kripton ini lambangnya itu Kr, terus nomor atomnya itu 36, jari-jari atomnya 197 pm, tampilannya tak berwarna, fasenya gas, dan kegunaannya sebagai lampu kilat untuk fotografi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Oke, selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Saudari Yeni Fitriana. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Maulina. Yang kelima ada xenon. Xenon ini setelah Sir William Ramsay dan M. Travers menemukan krypton dan neon, di tahun yang sama, mereka kembali menemukan unsur gas mulia yang lain, yaitu xenon. Xenon ini lambangnya Xe, nomor atomnya 54, jari-jari atomnya 217 pm, tampilannya tak berwarna, fasenya gas, kegunaannya pembuatan lampu untuk bakterisida atau pembunuh bakteri. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada radon. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif dari unsur logam. Radon ini lambangnya Rn, nomor atomnya 86, jari-jari atomnya 240 pm, tampilannya tak berwarna, fasenya gas, dan kegunaannya radioterapi kanker. Selanjutnya, sifat-sifat yang dimiliki oleh gas mulia. Yang pertama, sifat atomik.
Nah, pada sifat atomik, molekul-molekul gas mulia terdiri atas satu atom atau monoatom. Unsur-unsur mulia memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas ke bawah. Tapi energi ionisasi semakin kecil seiring dengan bertambahnya jari-jari atom sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Kemudian ada sifat fisis. Berdasarkan sifat fisisnya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar atau 225 derajat Celcius sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Yang selanjutnya ada sifat kimia. Nah, unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit terluarnya sudah berpasangan atau penuh. Hal ini yang menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Namun, saat ini sudah ada beberapa unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami kembalikan ke Ibu. Ya, langsung tanya jawab aja, mungkin ada temannya yang mau bertanya. Oh, oke, Bu. Ya, kepada teman-teman, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Banyak kali. Pada Saudari Ayu, saya persilahkan. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Saudari Cynthia, saya persilahkan. Baiklah, saya ingin bertanya, mengapa gas mulia itu stabil dan sangat sukar bereaksi? Oh, baik. Langsung saya jawab ya. Mengapa gas mulia stabil dan sangat sulit bereaksi? Ini karena susunan elektron seperti gas mulia stabil karena memiliki semua orbital elektron yang penuh. Akibatnya, elektron di unsur gas mulia ini tidak mudah keluar, dan atom gas mulia juga tidak mudah menarik elektron, sehingga gas mulia tidak mudah membentuk ikatan kimia, baik ikatan ion maupun kovalen. Jadi begitu, Saudari Cynthia. Apakah bisa dipahami? Baik, sangat bisa dipahami, Saudari Rahel. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Langsung diakhiri aja ya, Bu. Ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah presentasi dengan baik, dengan sangat baik. Untuk penutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ada yang menyimpulkan? Siapa yang bersedia menyimpulkan? Saya, Bu. 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 Ibu pilih satu aja ya. Coba Rahel aja. Silakan Rahel menyimpulkan. Oke, baiklah. Maaf ya, Bu. Saya mematikan kamera karena sinyal tiba-tiba menghilang. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu gas mulia adalah sebutan dari unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, unsur-unsur gas mulia ini antara lain helium, neon, argon, krypton, dan xenon. Dan
radon. Lalu gas mulia ini memiliki sifat-sifat antara lain sifat atomik, sifat fisis, dan sifat kimia. Jadi itu Bu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih Rahel. Sepertinya Ibu lihat semuanya sudah memahami materi dengan baik. Karena jam belajar kita juga udah habis, sudah hampir habis. Ibu tutup aja ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah sangat aktif, antusias dalam bertanya, menjawab presentasi. Ibu sangat senang. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat diaplikasikan dan dipahami dengan baik. Mungkin itu saja. Ibu minta sebagai penutupnya, Ibu minta ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pagi ini dengan doa. Baik teman-teman, ada baiknya kita berdoa sesudah pelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk semuanya. Selamat pagi. Makasih Bu. Makasih Selamat pagi, Bu. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Izin live, Bu. Izin lab, Bu. In love, Bu. Izin lab, Bu. Selamat